tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Nah, kakak mau tanya sama kalian, apakah di rumah kalian orang tua kalian menanam tumbuhan tomat atau pepaya atau mangga, pisang atau jambu? Nah, tumbuh-tumbuhan itu kalau kalian lihat, pertama mula-mulanya kecil, namun lama-kelamaan seiring waktu, nah dia menjadi tinggi dan besar. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, proses apa yang dialami tumbuhan tersebut? Nah, prosesnya itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Jadi tumbuhan mengalami pertumbuhan. Nah, tumbuhan itu berlangsung selama tumbuhan tersebut hidup. Kalau tumbuhannya sudah mati, nah itu tidak ada lagi proses pertumbuhan. Tapi kalau dia masih hidup, nah itu dia akan melakukan atau mengalami proses pertumbuhan. Biasanya tumbuh-tumbuhan itu tidak sama hewan atau manusia. Nah, tumbuhan itu dia hanya berlangsung pada titik tertentu. Berarti titiknya yang pertama di ujung batang sama ujung akar. Nah, makanya tumbuhan itu di ujung batang atau di pucuknya itu dia terus bertambah tinggi. Sedangkan akarnya itu adik-adik, dia akan menjorok terus ke bawah ke dasar tanah. Nah, itulah pertumbuhannya. Jadi semakin lama dia akan tambah tinggi dan batangnya pun besar. Nah, itu pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan ini tergantung juga beberapa faktor adik. Jadi ada faktor pendukung tumbuhan itu cepat proses pertumbuhannya. Nah, faktor pendukungnya yang pertama yaitu kesuburan tanah, kemudian nanti yang kedua yang namanya intensitas cahaya matahari, atau kalian bertanya apa itu intensitas, maksudnya kesediaan cahaya matahari, berapa banyak ia terima cahaya matahari, itu dia. Kemudian hormon pertumbuhannya. Nah, kemudian faktornya ada lagi kesediaan air. Tersedia air tak di tempat tinggalnya itu, tempat tumbuhnya tumbuhan itu juga mempengaruhi. Juga habitat tumbuhan itu. Habitat itu maksudnya tempat tinggal tumbuh-tumbuhan. Nah, apakah tempatnya itu bagus atau tidak, bersih atau tidak. Nah, itu mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita mulai dulu dari tanah ini. Tumbuhan yang berada di tanah subur akan cepat dia tumbuh. Nah, dibandingkan tumbuhan yang tinggal di tempat-tempat yang tandus, kering, itu akan lambat. Nah, jadi sangat berpengaruh kesuburan tanah. Nah, cara-caranya supaya tanah itu subur pada tumbuhan itu, ya kalian lakukanlah yang namanya pemberian pupuk. Nah, faktor yang kedua bagi pertumbuhan tumbuhan yaitu intensitas cahaya matahari. Nah, jadi ini sangat berpengaruh sekali pertumbuhan, yaitu tentang kuat dan lemahnya cahaya matahari. Jadi seandainya tumbuh-tumbuhan itu lebih banyak menerima matahari, nah otomatis pertumbuhannya akan cepat. Kenapa seperti itu? Karena semakin banyak dia mendapatkan cahaya matahari, maka semakin banyak tumbuh-tumbuhan itu akan melakukan yang namanya fotosintesis atau membuat makanan sendiri. Nah, itu dia. Kalau tumbuhan yang maksudnya yang banyak mendapatkan cahaya matahari. Kemudian faktor lainnya yaitu hormon. Jelas sekali, apabila tumbuhan ini memiliki hormon yang bagus, otomatis pertumbuhannya akan cepat. Hormon pada tumbuh-tumbuhan ini berkembang yaitu pada
4 titik saja. Yang pertama yaitu pertumbuhan akar, kemudian batang, daun, dan bunga. Nah, disinilah hormon-hormon pertumbuhan pada tumbuhan itu terjadi, yang lebih banyak terjadinya atau lebih banyak hormonnya, penghasilnya. Nah, faktor yang ketiga itu yang namanya air. Tumbuh-tumbuhan memerlukan air. Nah, kalau tumbuhan itu banyak airnya, maka dia tidak akan layu. Tapi kalau dia sedikit air, otomatis dia akan layu dan batangnya akan bertambah kering sehingga dia mati. Nah, apa guna air bagi tumbuh-tumbuhan? Yang nomor satu yang terpenting sekali, air itu dipergunakan tumbuh-tumbuhan sebagai pembuat makanan atau fotosintesis. Nah, air ini dijadikan bahan pembuat makanan pada tumbuh-tumbuhan. Nah, faktor yang keempat itu yaitu tumbuhan membutuhkan tempat hidup. Jadi ada tumbuhan yang hidup di darat, contoh mangga, durian, bunga mawar, itu hidup di darat. Ada yang tumbuhan yang hidup di air, contohnya seperti eceng gondok, kemudian bunga teratai, kangkung, ini hidup di air. Ada tumbuhan yang hidupnya di gurun, contohnya kaktus, dan ada yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Nah, yang jelas untuk pertumbuhan-tumbuhan ini sangat membutuhkan yang namanya tempat hidup. Tempat hidup yang dibutuhkan itu yang harus betul-betul bersih. Jadi tumbuhan akan bertambah besar apabila tempat hidupnya itu bersih, tidak polusi. Misalnya kalau di air tidak boleh tercemar air dengan limbah-limbah yang dari pabrik itu, atau kadang-kadang orang mencuci dari rinso, air cucian itu tidak bagus untuk air. Nah, ini akan mempengaruhi pencemaran air. Nah, di darat juga sama, jadi jaga pencemaran sehingga kalau sudah bersih tempat tinggal makhluk hidup, maka pertumbuhannya akan cepat. Baiklah, kakak juga akan jelaskan sedikit tentang fotosintesis. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Nah, fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau. Nah, di dalam tumbuhan hijau itu, di daunnya itu ada zat yang namanya klorofil. Ini salah satu zat yang membantu tumbuhan untuk membuat makanan. Oke, bahan-bahan apa saja bahan untuk tumbuh-tumbuhan membuat makanan? Jadi bahannya yaitu air, karbon dioksida, kemudian zat hara. Air ini diambil tumbuh-tumbuhan melalui akar, kemudian zat hara ini diambil oleh tumbuh-tumbuhan melalui akar, yaitu oleh rambut akar yang halus. Nah, kemudian setelah itu dengan bantuan sinar matahari dan klorofil ini, bahan-bahan makanan itu dimasak, jadilah dia zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, agar lebih jelas, perhatikan skema atau diagram proses fotosintesis. Nah, ini karbon dioksida ini adalah bahannya diambil melalui daun yang ada di udara, kemudian ditambah air. Air ini diambil melalui akar, dibawa ke daun. Nah, kemudian dengan bantuan energi matahari dan zat hijau daun, dibuatlah makanan, hingga jadilah yang namanya karbohidrat dan oksigen.
karbohidrat inilah sebagai bahan makanan pada tumbuh-tumbuhan. Sedangkan oksigen ini dilepaskan kembali di udara. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh manusia atau hewan untuk bernapas, zat oksigen ini. Nah, agar lebih jelas lagi, kakak lampirkan lagi tentang gambar proses fotosintesis. Nah, di sini lebih jelas, yaitu air dan zat hara ini diambil melalui akar. Nah, ini nampak tanda panah menuju dia ke daun. Nah, kemudian karbon dioksida ini yang ada di udara diambil lewat daun, dimasukkan lagi ke dalam daun. Nah, melalui bantuan matahari sinarnya ini dan klorofil, zat hijau daun ini dimasak. Nah, hasilnya adalah berupa karbohidrat. Karbohidrat ini adalah makanan tumbuh-tumbuhan, dan oksigen dibuang atau dilempaskan lagi ke udara. Nah, itulah proses fotosintesis. Nah, praktikan anak-anak. Di sini nih ada gambar proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini kakak beri contoh, yaitu tumbuh-tumbuhan itu dimulai dari biji dulu, kemudian biji ini ditanam di dalam tanah. Ini proses pertumbuhannya. Nah, nanti seiring dengan waktu, bijinya ini akan tumbuh menjadi tanaman kecil atau yang sering disebut dengan kecambah. Nah, kecambah ini pun berkembang dan tumbuh lagi dia dengan seiringan waktu. Nah, menjadi tanaman yang berdaun. Nah, daunnya masih sedikit. Kemudian terus dia bertumbuh menjadi tanaman yang berbunga, tapi bunganya masih kuncup, maksudnya masih sedikit keluarnya, belum mekar. Kemudian terus bertambah menjadi tanaman yang sudah dewasa dan bunganya mengembangnya mekar. Nah, inilah proses pertumbuhan. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan itu berkembang biaknya banyak cara. Nah, ini ada yang berkembang biak dengan biji, ini kakak jelaskan dengan biji. Nah, ada yang dengan tunas, sama prosesnya. Nah, kalau seandainya tunas, prosesnya biji ini kita tinggal ubah aja jadi tunas. Nah, nanti tunas inilah terus menjadi tanaman kecil, tanaman berdaun, tanaman berbunga kuncup, dan tanaman bunga mekar. Nah, atau dengan berkembang biak dengan umbi lapis, contohnya bawang. Nah, bawang ini berarti dari bawang dulu atau umbi lapisnya. Nah, di sini umbi lapis nanti tumbuh menjadi tanaman kecil, tanaman berdaun, tanaman berbunga kuncup, tanaman dengan bunga mekar. Nah, itu dia kalau dia dari umbi lapis. Ada juga dari umbi akar, misalnya seperti wortel, sama. Jadi umbi akarnya dulu, lalu itu tanaman kecil, tanaman berdaun, tanaman berbunga kuncup, kemudian tanaman dengan bunga mekar. Nah, jadi kemudian misalnya dengan rizoma atau akar tinggal, sama seperti jahe itu. Jadi sini akar tinggalnya, ini kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil atau kecambah, kemudian baru tanaman berdaun, tanaman berbunga kuncup, tanaman berbunga mekar. Nah, inilah contoh proses pertumbuhan tumbuhan yang mulai dari awal sampai akhir. Nah, mungkin ini saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng,